saudara kalau nggak cocok dalam hatiku. Enggak cocok. Nabung aduh Padli. Sengaja Oh, takut aku Namboru, ada yang naik ini Namboru. Aduh. Laku ngaro Sinora si Mago. Aku turun ya agak maku sama Sinora. Kenapa turun Opung? Tanpa Opung dosa. jangan turun lah. Enggak suka aku. Opung jangan turun. Opung. Kabur dia. Takut Opung dia. kenapa turun? Opung kenapa turun? Aku udah yakin Fandi dia tidak akan mau diskusi sama saya. Dia dong. Opung naik Opung. 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 Udah di give 100. Udah di-give kabur. Aduh. Sama Ken ya. Tipu-tipu. Namboru, aku kasih 300 lagi Namboru naik diskusi sama Nora, sama itu Nora. Aku tambahkan koinnya 200 lah supaya 300 koinnya, supaya banyak duitnya Namboru, ya kan? Namboru ya. Silakan Namboru, mana Namboru? Aku Cepet dari lu, cepet 200. dari gue cepet. Cepet, oh ya, cepet. Oh gak apa-apa. Ini akun baru gue top up buat Boru. Yok naik nek. Silakan Namboru. Kami kasih koin tapi diskusi sama itu Nora Namboru. Jangan marah-marah, biar bahasa Bataknya enggak apa-apa kalau sama itu Nora. Mana Namboru? Silakan Namboru. Gak muslim di bawah pun sama katanya. Ayo Boru nanti kami kasih gift, kami butuh hiburan. Kurang ajar kau. Ayo Namboru. Dikasih gift tapi dirujak di atas kabur lah. Dari Temon 100, dari Pandi 100, siapa lagi sok tuh. Boru cepet Boru. Ayo Namboru. Ini Bang Zoro ngeri nih. Mau ku jodohin sama Pandi padahal. Oke Bang Safrin, agamanya apa Bang? Selamat malam. Agamanya Kristen Bang. Wah silakan Bang. Ini dialog sama itu Nora, silakan. Aku lagi nunggu. Abang minta apa koin juga Abang? Diberkati kau Bang Zoro, diberkati kau. Ya, minta koin Bang. Serius. Dari saudaramu lah. Ini temanya ya. Emang miskin saudaramu. Safrin, saudara Kristenmu miskin ya? Jangan hina gitulah Bang. Loh, kau bilang bukan, seheran ya. Seheran. Kristen di bawah itu taunya typing menghujat, ya kan, menghujat. Tapi kalau ada saudara Kristen kalian naik ya untuk membela keimanan kalian, sedikit pun support dari Kristen yang di bawah ini nggak ada. Saya udah perhatikan itu. 10 koin ke 20 koin ke nggak ada support mereka. Padahal udah habis babak belur membela keimanannya, ya kan? Tapi nggak ada supportnya. Saya bukan menghina Safrin. Kita lihat saudara Muslim. Kalau naik pun ke komalnya Kristen, pasti disupport. Kalian 2-3 Kristen, taunya tapping di bawah menghujat aja, menyupport nggak ada. Itu herannya aku. Memang fakta loh, Safrin. Ada nggak saudara Kristen ini ketika berdiskusi ini di sawer? Nggak ada. Itu tandanya miskin. Ini temanya ya, Yesus adalah Nabi ya, Nabi Isa ya. Itu tanda tanya itu. Ya silakan. Atau mau bertanya? Temanya yang Abang ya. Iya, di tap-tap layar juga teman-teman. Temanya terserah sih, kondisional aja. Mau bahas apa nggak apa-apa. Ini tema dari saya, tapi kalau mau bahas yang lain nggak apa-apa. Yang ringan-ringan aja Bang Safrin. Kalau masih tahap pembelajaran itu yang ringan-ringan aja dialognya. Jangan malu-maluin lah, itu perpuluhan kan orang masih 6 ah. Diberkati kau Bang Zoro, diberkati. Belum ya? Saya kira sudah keluar pausnya. Aduh. Diberkati kau Bang
Belum ya? Ah, lama kali. Mau diberkatin belum sampai-sampai. Tunggu ya, dikit lagi diberkatin itu. Sedikit lagi diberkatin itu, Bang. Sabar ya. Mana Bang Saprin lama aja. Dibilang kismin langsung lari dia. Mungkin ditabung buat minggu bayar, mungkin perpuluhan. Kak. Ayo di tap-tap layar juga teman-teman ya. Bisa dia tantang-tantang itu Nora tadi. Alamak aja. Pas naik itu Nora, nah, kabur pula dia. Ayo, Namboru Mauli sama Bang Safrin naik. Nanti berdua lawan itu Nora. 2 lawan 1. Silakan. Ya kakak gue gak usah diadu-adu kayak gitu juga. 2 lawan 1, 2 lawan 1. Lu kadang gak kira-kira, Pan. Biar 7 lawan 1 dia ini. Belum tahu kau. Kalau ketawa Minimal aja. lu kalau undang narasumber ya minimal perpuluhannya isi dulu. Lu main adu-adu aja 2 lawan 1 yuk, 2 lawan 1. Udah kayak kakak gue apa aja. Ada gila-gila aja kan. Aku nggak tahu mau ngomong apa ini kalau sudah bahas perpuluhan. Soalnya komalku ini bersih dari perpuluhan. Nah kan biadab lu malah nyet. Jangan musik-musik Bang, banyak yang live YouTube teman-teman Muslim. Ya, silakan Safrin. Mau bertanya apa? Bang Safrin, silakan. Namanya nama Muslim loh. Kok Oten? Dia dong. Ya, Safrin emang Safrin namanya Muslim ya? Iya Bang, asli mana Bang Safrin kalau boleh tahu Bang? Aslinya dari mana? Saya Flores saya. Oh Flores dari Timur. Siap kakak, silakan. Oh Safriano, silakan kakak. Ya. Bentar bang. Silakan, mau ngobrol santai apa tentang Yesus? Seberapa besar cinta kami umat Islam terhadap Yesus? Seberapa besar kami memuliakan Yesus? Sampai kami tidak inginkan Yesus itu mati terbunuh, mati tersalib, ditombak lambungnya, ditampar, diludahi, dikencingin. Oh enggak ya, enggak dikencingin ya. Sorry. Saya sebenarnya pengen tahu gitu loh Safrin. Sebenarnya Yesus berada di mana sih ini? Di surga lah Mbak, masa di neraka dia? Iya, coba tunjukkan datanya di mana. Bentar dong. Boleh saya ini ya, boleh saya tanya soal tentang Islam kak? Loh, saya pengen tahu Yesus berada di surga. Bisa nggak kau buktikan dia di surga mana? Ya, entar. Terus kalau Nabi Muhammad di mana posisi sekarang? Kalau Nabi Muhammad gimana posisinya? Kalau di Islam itu belum ada yang menempati surga. Nah, kalau memang Yesus kamu berada di surga, buktikan yuk. Jangan-jangan cuman bohong. Ya, entar. Iya. Ya apple to apple lah. Kalau Tuhan sama Tuhan, Nabi sama Nabi. Kadang otennya lucu. Tuhan dibandingin sama manusia biasa. Paulus tuh yang apple to apple, Paulus sama Nabi Muhammad gitu. Ini lucu lah. Kalau Paulus itu disandingkan dengan Abu Lahab lah, baru cocok. Nah iya Abu Jahal itu kan cocok. Kalau Paulus tuh nabi lah, nabi. Bukan Tuhan deh ya, nabi ya. Paulus bukan Rasul. Tidak Rasul. Bukan, itu bukan salah satu muridnya Yesus dia. Bukan, Paulus ini nabi apa Rasul? Nabi. Bukan Rasul ya. Rasul. Oh bukan Rasul, bukan nabi. Kalian udah bertiga masih kalah aja ditanya gitu sama Kak Nora. So, kalian main TikTok nobar. Enggak, tunjukkan sama saya. Yesus di mana? Entar di ayat. Bentar ya. Ya, sok minta tanya ke temennya sok nobar sok.
Main TikTok nobar kalian. Aduh, kacau. Mati kita. Mati kita katanya. Matilah kalian 3 orang di situ kawan. Enggak bang, dia lagi main game dia nih. Oh, lagi main game. Iya, mana siapa yang melihat Yesus naik ke surga? Kamu. Hah? Ntar ini masih cari, saya lupa lagi ayatnya. Ntar ya. Ya, sabar dulu. Oh ini yang disebut nekat yang nyata tuh kayak gini ya bang ya. Semangat bang. Berkati kau. Itu bekas. Nah, Tian. tahu nih. Malah ngobrol. Mau diskusi, mau ngobrol, cok. Aduh, enggak ditemukan, ini susah bang. Bentar. Bukan nggak ditemukan, nggak ada abangku. Ya, saya bantu. Coba Kisah Para Rasul 2. Ya. Kalau Nabi itu di mana? Apa mana Nabi Muhammad ya? Itu di mana itu? Di surga apa di neraka dia? Bentar. Kak Nora ke-mute. Nggak ada suaranya, Kak. Ken. Masa nggak bersuara? Nah, sekarang ada. Iya. Kamu tahu nggak konteks berdiskusi? Saya bertanya, kamu menjawab pertanyaan saya dengan pertanyaan. Saya minta, kan kalian kan selalu mengatakan Yesus di surga. Ya. Nah, siapa yang melihat Yesus di surga? Nunggu Bang Faruk apa dulu? Standby, baru aku tinggalkan roomnya. Mana? Kisah Para Rasul. Coba Kisah Para Rasul 2. Coba dari situ bacakan. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 2 atau Kisah Para Rasul 1? 1. Oke, bacakan. Mulai dari 9. Hati-hati nih, Ibu Pendeta nih. Mana? Bentar. Saya pandai. Live itu baik. Bentar. Mulai ke baik. Caku. 15. Debat sesuatu benar. Debat sesuatu benar. Aduh, Lukas dulu, Markus ayat 16. Markus ayat 16, Mas. Ya, silakan baca nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu dah. Oke. Yang melihat Yesus ke surga siapa? Murid-muridnya. Oke, bagaimana jarak antara bumi dan surga berapa jauh? Bukan soal itunya, Bob. Bukan soal itunya. Loh, gini logika dulu. Ada nggak yang pernah melihat surga?
Nggak ada lah. Loh, tapi katanya murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Ya kan diangkat naik ke surga. Iya, tahu dari Apa mana lihat ketika... saksinya? Saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu. Abang, ketika melihat pesawat di atas langit sana, ketika dia sudah jauh, apakah bisa Abang memandang kejauhan pesawat itu? Itu baik. Bukan gitu, itu beda konsep lah. Bukan itu soalnya. Sekarang begini, Bang. Murid-muridnya melihat surga. Surga itu berbentuk seperti apa, Bang? Apa isi surga, Bang? Murid-muridnya nggak melihat surga, tapi murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga, diangkat ke surga. Ini, Bang, mereka tahu dari mana kalau Yesus itu naiknya ke surga? Makanya saya tanya. Baru saksinya mereka. Nah, sekarang bagaimana bentuk surga yang dilihat oleh murid-muridnya? Itu baik ta. Sama sih Bang. Nggak ngerti saya gimana maksudnya. Begini, Bang. Sekarang begini, saya katakan pesawat yang ada di udara sana, apakah bisa saya bilang dia tuh terbang di atas surga sana? Enggak kan? Karena yang kita tahu itu adalah langit. Terbang sih tilurunya. Nah, sementara murid-muridnya katanya melihat Yesus terangkat naik ke surga. Pertanyaan saya, dari mana murid-muridnya tahu kalau itu adalah surga? Bukan lihat surganya. Kan surga kan dia diangkat naik ke surga, dia angkat ke atas. Seperti dia naik ke Iya. surga. Siapa yang mengatakan kalau Yesus ternyata naiknya ke surga? Kan udah bilang dia. Kan udah Abang difirmasi. paham gak sih, Bang? Paham nggak? Saya paham. Kau paham apa? Sekarang begini, muridnya mengatakan Yesus naik ke surga. Pertanyaan saya, muridnya tahu dari mana kalau itu adalah surga? Ya dari itu saksinya kan Yesus kan naik angkat ke surga dia. Dia tahu dari mana kalau yang terangkat itu dia naik ke surga? Oke, biar simpel beginilah. Yesus di surga, sebentar. Yesus di surga itu duduk di sebelah kanan Bapa, betul? Betul kan? Jangan di-mute. Ya betul. Nah, sekarang saya tanya, Bapak itu roh tidak? Kenapa? Ya. Bapak itu roh tidak? Bapak roh. Nah, sekarang saya tanya lagi, dari mana murid-muridnya tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara tidak ada manusia yang bisa melihat roh? Itu dari ucapan Tuhan Yesus. Tunjukkan di mana? Itu yang saya baca tadi itu. Coba kau baca ulang. Boleh lagi keluar nih ya. Itu memang analisa leru itu masih. Umur Coba segini baca bang ulang. ngapain aja bang? Itu bukan apa namanya Tuhan Yesus lihat surga. Itu Tuhan Yesus angkat ke surga gitu. Diberkati kau Kak Eli, diberkati kau Kak. Diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu. Masya Allah. Ya, di mana Dek? Ada pemberkatan, weh. Ya di mana Dek? Nah gitu. Ya loh. Ya di mana? Kan udah jelas di Alkitabnya tuh. Kan udah Aduh, baca. Bang, janganlah kau telan mentah-mentah Bibelmu, Bang. Karena di dalam Bibelmu, kalau dibuka original teksnya, itu merujuk kepada uranium, Bang. Yang Nggak, saya artinya, tanya dulu, Muhammad itu kemana dia? Bang, dengarkan saya baik-baik dulu kalau mau diskusi. Biar dapat poinnya. Kalau hanya menunjukkan kebencianmu kepada Islam, jangan kau mau berdiskusi. Karena yang akan saya katakan ini adalah kebenaran. Satu poin yang harus kamu tahu. Bible kamu menggunakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari bahasa Yunani yang menggunakan prosedur mereka, landasan mereka adalah
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ketika dicari Markus 16 nomor 19, surga itu bukan merujuk kepada paradiso, tetapi di situ adalah uranion. Jangan jeda. Nah, uranion itu artinya langit, Bang. Paradiso barulah surga. Original Yunaninya bukan paradiso, Bang, tetapi uranion. Nah, kalau kita baca, lalu terangkatlah Yesus ke langit, bukan ke surga. Coba cek deh originalnya. Makanya kenapa saya ngotot? Kalau kamu terus ngotot bahwa Yesus ada di surga, makanya saya tanya lagi, bagaimana bentuk surga? Contoh, saya bilang, Safrin kemarin saya lihat dia masuk rumah mewah. Terus saya ngotot. Bukan rumah mewah, karena rumahnya bukan mewah. Terus saya tanya, rumahnya bagaimana? Oh, rumah dia luas sekali. Pagarnya besi besar. Semuanya terbuat dari jepara. Nah, begitu. Kalian ngotot, Yesus ada di surga. Nah, saya tanya, bagaimana bentuk surga? Karena kan dilihat langsung oleh murid-muridnya. Saya melihat langsung Safrin masuk rumah mewah. Mereka tanya, emang rumah mewahnya seperti apa gambarannya? Rumahnya gede. Tanahnya itu saya rasa ada 1 hektar lebih. Tiang rumahnya aja gede kali. Begitu. Nah, itu baru betul. Bagaimana mungkin murid-muridnya melihat Yesus ke surga, sementara kamu memandang matahari saja dengan mata telanjangmu, nggak sanggup kamu. Mau coba pandang matahari itu selama 30 detik aja. Nggak sanggup mata kamu. Bahkan mata kamu ini kau picingkan begini. Apalagi surga. Ini sekali kok, Safrin. Safrin. Waduh. Berat. Ngapain aja? Diberkati Kak Eli, diberkati. Umurnya berapa itu, teman? Ngapain aja selama umurnya? Jangan kayak orang tua semalam itu ya. Kayak kemarin tuh malamnya bapak-bapak udah 60 tahun. Bibelnya nggak tahu ngapain aja selama 60 tahun. Ke gereja pulang, tidur, makan, mati, tabrak, masuk surga, enak kali hidupnya. Diberkati. Yo, terus. Siapa lagi guys? Ten. Gue mau makan dulu, lapar ah. Jadi kalau penjelasan tentang bukan cuman para nabi ya teman-teman ya, umat manusia itu kalau sudah meninggal itu ada satu dalil di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 teman-teman. Bunyinya kayak gini. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi dalil ini menunjukkan adanya pembatasan antara dunia dan akhirat. Di tengah-tengah tuh. Itu diartikan sebagai alam barzah. Nah, seluruh umat manusia itu di dalam Islam ketika meninggal dunia, itu rohnya itu masih di alam barzah. Belum ada penghuni surga di dalam Islam ini. Nanti setelah dunia kiamat, barulah baginda Rasulullah Nabi Muhammad first time tuh yang membuka kunci pintu surga. Dan seluruh umat manusia yang beriman, taat dan tunduk kepada perintah Allah itu akan masuk ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Selamat siang semua. Selamat siang. Boleh bertanya nggak ini? Langsung bertanya ini tuh bang, langsung bertanya, tanya dulu lah. Boleh saya bertanya? Silakan Bang Bahar. Oke Bang, makasih. Saya mau bertanya ke Mbak Nora dulu ini. Bisa saya bertanya Mbak Nora?
Silakan. Silakan Bang. Santai aja Bang. Oke. Makasih. Saya cuma mau nanya ini kepada Mbak Nora. Dasarnya apa sampai Mbak Nora mengatakan bahwa Islam itu agama benar? Islam agama benar. Iya, dasarnya apa? Dasarnya apa? Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, Mbak Nora tahu itu sempurna dari mana gitu maksud saya. Oke, mau tahu? Oke, begini Bang. Hanya di Islam, Allah itu memberikan aturan, hukum, larangan, syariat Bang. Biar agar manusia bisa berpola baik, bersosialita baik dengan manusia, dan bagaimana mereka menyembah kepada Tuhannya. Semua itu diajarkan Bang. Maaf sebentar, kamu bertanya sebentar. Salah satu contoh sebentar. Salah satu contoh begini. Di Islam ada riwayat suatu hadis ketika baginda Rasulullah itu menyuruh kalau kita makan menggunakan tangan kanan, untuk mencebok menggunakan tangan kiri. Nah, apakah di Kristen ada? Itu satu. Yang kedua, apakah di Islam ada larangan mengatur siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi? Ada. Surat An-Nisa ayat 23. Apakah di Kristen ada? Oh, nggak ada. Yang ketiga, boleh nggak dalam keadaan najis perempuan kotor haid untuk memegang kitab suci? Di Islam ada. Karena yang namanya kitab suci adalah firman Allah. Nah, kalau di Kristen ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Kenapa orang haid ya atau tidak perlu bersuci dulu dia untuk memegang kitab sucinya? Ya karena di Kristen itu bukan kitab suci. Yang namanya kitab suci murni firman Allah. Ini bukan sebagian firman Allah, kebanyakannya adalah gabungan dari rangkuman atau dari penyelidikan para wartawan yang menjadikan diri mereka adalah Rasul. Terus yang keempat, pola pernikahan, hukum menikah, syariatnya. Ada nggak tertulis di dalam Bible? Di Bible cuman apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Loh, emangnya Tuhan mempersatukan kalian dengan cara apa? Pasu-pasu di gereja Nora, pemberkatan di gereja. Di mana tertulis di dalam Bible kamu? Sahnya pernikahan di dalam Kristen adalah pemberkatan di dalam gereja dengan adanya 2 saksi, dengan adanya mahar. Nggak ada bro. Kalau di Islam ada. 1, adanya apa? Wali nikah. 2, adanya penghulu untuk menikahkan. 3, adanya saksi. 4, adanya mahar. Yang 5, sudah cukup untuk mereka menikah. Yang 6 apa? Yang 6 itu adalah pasangan yang akan menikah. Terus Nora, kalau salah satunya tidak ada, oh tidak sah pernikahan itu. Nah, terus berikutnya apa Nora? Hukum waris. Bagaimana di Kristen? Ada nggak bisa dikatakan keadilan dalam membagi warisan? Oh nggak ada. Intinya sama rata. Nah, sekarang kenapa di Islam laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki ini adalah tanggung jawab. Laki-laki ini adalah imam, perempuan makmum. Satu contoh, perempuan ketika menikah, dia yang menanggungi dia adalah siapa? Suaminya. Nah, kalau laki-laki, kenapa mendapatkan setengah dari harta orang tuanya? Karena dia yang akan menjadi apa? Tanggung jawab untuk keluarganya. Mahram istrinya kepada suaminya, mahram anak kepada ibunya. Nah, jadi hukum waris pun diatur di dalam Islam. Terus Nora, bagaimana ketika kamu ditalak atau kamu diceraikan? Oh, di Islam dijelaskan. Ketika suamimu sudah menzolimi kamu merasa tidak ridho, kamu tidak ikhlas, lalu kamu pergi ke suatu pengadilan agama, kamu di situ menjatuhkan talak, di situ namanya khulu, perempuan boleh meminta cerai. Ya kan, boleh. Ada juga persyaratannya. Dan kamu membayar 10.000. Di situ sudah jatuh talak 1. Apakah boleh dirujuk lagi? Boleh. Gak apa-apa dirujuk lagi. Dikasih waktu. Agar apa? Kalian membenahi diri. Tetapi kalau kamu rasa sudah tidak bisa lagi untuk bersama dengan suamimu karena mungkin pasanganmu sudah menzolimi kamu, disahkan untuk bercerai.
Allah membenci perceraian. Tetapi ketika suami istri saling menzolimi, dan Allah pun juga menghalalkan perceraian. Bagaimana di Kristen? Ketika istrinya dibak-buk, ketika suaminya malas kerja, ketika suaminya tukang mabuk, ketika suaminya suka-suka perempuan pesundal. Bagaimana ketika istrinya sudah tidak ridho, istrinya tidak suka lagi, istrinya merasa tersakiti, terzolimi. Oh, tidak bisa. Kamu harus selalu bersatu dengan suamimu, dengan istrimu. Kalian tidak boleh bercerai. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti nggak ada solusi dong? Nggak ada. Karena ketika istri sudah berada di ruang ICU, sudah mau mati, mau sekarat, tetap harus bersatu. Wow, saya rasa ini adalah suatu apa? Perbuatan yang sangat kejam. Ya kan? Oke. Diam dulu, Jadi begini, saya kesimpulan panjang terakhir. terlalu. Saya kesimpulan terakhir. Suka-suka saya. Ya, izin Pak Denny, sedikit lagi Pak Denny. Nah, saya kasih tahu, Islam adalah agama yang sempurna. Semua yang ada di dalam Al-Quran menjadi jawaban ketika kita bertanya, bagaimana ini ya Allah? Bagaimana itu ya Allah? Siapa yang boleh saya nikahi ya Allah? Siapa yang tidak boleh saya menikahi? Bagaimana hukum anak angkat ya Allah? Bagaimana nih yang kalau anak gadis, ada anak gadis ketika mamanya sudah saya nikahi, boleh saya nikahi nggak? Semua menjadi ada jawaban di situ. Di Kristen ada nggak? Silakan jawab. Secara detail seperti yang saya omongkan. Jadi begini ya. Oh, jawab. Enggak, saya tak butuh jadi begini. Saya Enggak, butuh jawaban pertanyaan saya masih lanjut. yang saya jawab. Pertanyaan saya masih lanjut, Mbak Di Nora. Kristen, tidak, no. Oh, sudah. Kau lanjut aja cerita terus panjang kali lebar. Tidak, Saya bukan diam. cerita. Saya pingin kita saling apa? Compare. Tunjukkan sama saya juga. Oh Nora, kalau kami Jawabanmu itu nggak sesuai. Jawabannya itu Kenapa nggak tidak sesuai. sesuai? Kau terlalu Ada. berpanjang kali lebar. Loh, oke. Kok Sekarang saya akan pakai pertanyaan datanya saya sepele, semua. pertanyaan saya sepele. Tunjukkan Coba kau dengar datanya dulu. sama saya. Saya Nora, akan pakai kalau data. kau orang cerdas, Tunjukkan kau- sama saya. Orang cerdas. Saya akan Simak pertanyaan tunjukkan saya. datanya sama kamu. Simak pertanyaan saya kalau kau orang cerdas. Loh, Dengarkan pertanyaan kau saya. tanya. Kalau kau orang cerdas, dengarkan pertanyaan saya. Dasarmu apa sampai kau Dasar katakan bahwa saya karena di Islam Islam itu agama benar? yang sempurna. Di Islam dari tadi panjang agama kali yang lebar, sempurna. nggak tentu arah. Hey, Kau dari tadi panjang kali lebar nggak tentu Satu data arah. sama saya. Satu data sama saya. Kok kayak Satu data seakan-akan sama kau saya. berpujangga dari Kau- tadi. Kau tunjukkan satu data sama saya di mana Kau coba saja disimak pernikahan. pertanyaan saya, simak pertanyaan saya. Dasarnya apa? Kamu mengatakan Dasarnya agama Islam karena itu Al-Quran benar. adalah Berarti kau Al-Quran berdasar dari Al-Quran. Nah itu aja, nggak usah berpanjang kali lebar. Berdasar dari Al-Quran. Sama kau. Tunjukkan datanya sama saya. Tadi berpujangga panjang kali lebar. Saya bukan. Biba kau Bukan mengajarkan situ. syariat. Bahar, Ini saya lagi. tadi menjabarkan Mute. sedetail mungkin bagaimana isi Al-Quran yang mengatur Kacau, tentang main mute. kehidupan manusia. Silakan Anda turun kalau Anda tidak terima. Main mute sudah kalah main mute. Bahar, jangan kayak perempuan dialog lah. Aduh. Ya, gimana ini? dia tadi izin sedikit Fandi ya, izin sedikit Bang Denny ya. Dia tadi bertanya, apa dasar kamu mengatakan agama Islam itu sempurna? Dasarnya dari Al-Quran Nur Karim. Saya harus jabarkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu adalah isi firman Allah yang mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan manusia, dengan Tuhan. Hukum-hukumnya, syariatnya, ajarannya semua ada di dalam Al-Quran. Kami semua diatur. Beristinja diatur. Pola makan kami diatur. Makanlah kamu sebelum lapar. Berhentilah kamu sebelum kenyang. Itu diatur. Diatur semua. Berpuasa di bulan suci Ramadan diatur. Kenapa? Karena puasa itu, ya kan? Puasa itu bagaimana mengatur pola makan kita agar kita itu teratur dan sehat. Makanya ada puasa sunnah juga, puasa Senin Kamis. Ya kan? Nah, terus puasa itu kenapa dikerjakan? Agar kita umat muslim tahu bagaimana saudara-saudara kita di luar sana juga merasakan yang tidak makan mungkin 3 kali sehari. Mereka merasakan cuma 1 kali sehari. Nah, itu juga yang kita rasakan. Terus membayar zakat. Itu gunanya untuk apa? Mencuci harta kita. Apa yang kita dapat itu, apakah dia dari harta yang haram atau yang halal, dicuci di situ dengan cara membayar zakat. Lah kamu persepuluhan. Konteksnya dari mana? Sejak kapan kamu menjadi suku Lewi? Sejak kapan?
Di luar dari Bani Lewi, tidak ada lagi yang diatur nama persepuluhan. Kenapa pendeta kau menerapkan persepuluhan? Itu Bani Kulu kok ikut-ikutan. Semua jelas. Islam semua jelas. Dalam pembagian harta warisan jelas. Bagaimana perempuan yang mengalami masa nifas, haid, bisakah dia melakukan ibadah? Tidak bisa. Memegang mushaf Quran bagaimana? Tidak bisa. Dikhususkan hanya untuk para penghafal. Itu pun tidak boleh memakai tangan yang telanjang. Semua diatur. Dan di dalam Islam pun tidak diberatkan. Oh Nora, kenapa kau tidak melakukan ibadah haji? Nah, ibadah haji bagi yang mampu. Yang gak mampu gak masalah. Makanya saya heran dengan orang Kristen. Nora, kenapa kau gak mencium batu? Nora, kenapa kau menyembah batu? Saya tidak pun pergi ke tanah suci, tidak menjadi saya berdosa kepada Allah. Ya karena memang tidak mampu. Kau lucu. Kau mengatakan Islam menyembah batu. Sementara di mana kami menyembah batu? Kaulah yang menjadikan ya patung-patung, simbol-simbol itu adalah kedua dari Tuhanmu. Kau lupa hukum Taurat yang kedua. Jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Ke gereja kita lihat patung Yesus. Ke Katolik kita lihat patung Bunda Maria. Terus apa katanya apa? Kata Yesus, kata Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kamu jangan lupa, di dalam Bible kamu, Abraham pernah membakar rumah ayahnya karena berisi berhala-berhala. Ya, kau tidak pengikut Yesus kau. Sabar, Comel katanya, comel. Diberkati kau berjodi. Diberkati. Diberkati anakmu. Itu semua. Izin itu aku sedikit mau darah komparasi. Yesus. Izin teman-teman Kristen yang lagi menyimak ya, aku sedikit aja karena mau komparasi teman-teman. Ntar aku besarin dulu layarku sama layarnya itu Nora. Kalau persoalan cium-mencium, Kristen jagonya. Nah, yang kedua, ini ya, cium kasih duit. Udah ya? Yang kedua, kenapa saya Islam? Kenapa Fandi nggak masuk Kristen kau, Bang Fandi? Woi, kenapa kau, Bang Fandi? Nah, cuman satu aja mau aku tunjukin. Ada perikopnya di sini. Silakan teman-teman Kristen dibaca sendiri. Dalil-dalil berbau pornografi. Ini aja. Kenapa kami tetap Islam? Kenapa nggak masuk Kristen? Karena ini. Silakan itu Nora dilanjut. Ya, kita sapa dulu Ya, Leomar. saya ini kan 2 natur nih. Karena itu Faruk belum monitor nih. Ini di roomnya itu Faruk pun Masya Allah penonton sampai 500. Padahal udah tidak ada orang di sini. Cuman aku dengan itu Faruk. Iya, nggak ada lagi orang di sini. Tapi Masya Allah mereka tap-tap layar. Mereka komen di bawah. Padahal mereka nggak tahu saya diskusi sama siapa. Maaf ya, saudara-saudaraku. Ya, diberkahi. Itulah Kepala apa daerah. resikonya jadi orang tenar. Jadi harus terima kodratnya. Oke, kita naikkan lagi ini Awaludin. Selamat siang. Bang Denny belum bagi-bagi pemberkatan ya, gimana? Duh, kacau. Ya ini apa sementara ini pemberkatanku cuma lewat doa dulu saja karena Oh iya, Gip aku Rohani. belum bisa iya secara rohani. Ya, Gip Rohani dulu aja. Karena top upku lagi error. Kalau enggak itu sudah melayang ke Bunda itu, Bunda Nora itu. Oke, bagus. Oke, Awaludin. Error jadi nggak bisa bikin apa-apa aku. Ya udah. Awaludin, monitor. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Islam ya Bang ya, ada yang boleh sampaikan Bang? Di bawah aja bang, Siapa Bang? Ya, Bang. Nah terus tadi naik ngapain? Heran. Ya biarin lah. Udah naik dinaikin, minta naik dinaikin. Aku di bawah aja ya ampun. Ya aku nggak marah-marah sih, cuma bercanda aja lah. Kamu kan tahu siapa aku. Iya, tetap kesalahan tetap datang dari Oten. Udah diam aja Pak. Iya, oke selalu salah. Udah amin. Gitu aja kok repot. Nah gitu. Bang Denny kapan mau pindah kapal Bang Denny? Kalau lautannya udah nggak ada airnya. Masalahnya gini Bang Denny. Yesus itu kan waktu di pelabuhan pernah bilang ke kita,
Bang Denny, Bang Fandi, Bang Yahudi, waspadalah terhadap Mesias palsu yang datang kepadamu. Gitu kan kata Yesus kan? Betul. Nah, Betul. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus juga pesan tuh, Bang Denny. Betul? Yesus asli mengatakan seperti ini, Bang Denny. Waspadalah Bang Denny, Fandi Ahmad sama Bang Billy Yahudi, Kristen Yahudi sama Islam, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Akulah Mesias kok akulah dia. Akulah dia, akulah Mesias, akulah Yesus. Akulah Tuh, Mesias ada tiga tuh. itu yang betul. Dia Di harus Lukas berkata, 21, akulah dia, Bang. Dengarkan, dia harus berkata akulah Mesias gitu. Oke, kita ikut nih Bang ya. Akulah Mesias atau akulah dia atau akulah Yesus. Akulah dia, ya. Yang jadi persoalan gini Bang ya, Bang Denny. Kapal ini namanya kapal motor akulah dia. Pesan Yesus apa tuh? Waspadalah, Hati-hati. supaya kamu jangan disesatkan. Yang jadi persoalan, Bang Denny sama Fandi Ahmad ini sudah naik di kapal itu. Kapal akulah dia, kapal motor akulah dia. Iya. Nah, tapi Bang Denny menikmati di atas kapal. Enak kali banyak cewek-cewek, bisa kita, Iyalah, ya kan? pasti tuh. Nah, Bang Denny menikmati. Sementara Fandi Ahmad ini menyelidiki sampai di bawah lambung kapal. Masuk saya di gitu. bawah. Saya dengan Bang Zuma misalkan jalan-jalan ke bawah ya. Bang Zuma, itu ada bocor lambungnya, lambung kapalnya akulah dia, kapal akulah dia. Nah, tiba-tiba Bang, Yesus ada lagi nubuatan Yesus itu, nubuatan Elohim. Elohim berkata, firman Tuhan ya di dalam perjanjian lama, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Seperti engkau akan kubangkitkan. Tuh, Bang Denny. Iya. Aku akan menaruh firman-Nya, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Yesus bilang, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Nah, datang tuh kapalnya penolong. Kalau kita lihat di arah selatan, Bang Denny coba tengok di arah selatan itu ada kapal besar tuh, Bang Denny. Nama kapalnya kapal motor La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau ikut nggak, Bang Denny? Kapal penolong? Enggak. Karena apa? Karena aku udah pintar berenang. Ini nggak mau ikut kapal penolong. Padahal Yesus bilang, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Iya. Nama kapalnya itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau naik nggak? Lambung kapal Bang Denny sudah bocor. Nanti tenggelam. Ya enggak lah, orang aku udah pintar berenang kok. Naik kapal orang, ngaco aja. Silakan. Temuan atau itu Nora mau masuk silakan. Iya. Kalau mau ngobrol sama Bang Denny silakan. Wah, kalau Mbak Denora aku nggak pernah diskusi sama Denora. Kita cuma bicara dari hati ke hati, paling cuma itu aja. Iya, kita sapa dulu Bang Ruslan. Selamat siang. Setiap disapa kabur. Ngantuk gue kalau ada Pak Denny tuh pembahasannya tuh kesana aja, merujuk ke cewek aja. Ngantuk. Ya kena mental dia kena mental dia. Kena mental. Itu si Sompala. Sompala itu orang Sulawesi. Dia lagi live ini. Kan? Si Sompala ini lagi live ini. Enggak, kenapa Matius itu kalau ku tunjukkan foto Mikana dia marah-marah. Ini ke sini, ku tunjukkan lagi fotonya Mikana. Oh, atau aku yang ke situ, tunggu aku yang ke situ, aku yang ke Faruk. Oh, si Fandi kasih lihat. Iya. Terus Fandi kasih lihat foto apa? Saya kenal si Sompala, itu kan mantan suami saya. Iya, pertama dia itu mantan suami saya direbut sama Mikana. Udahlah Matius, jangan lagi kau kejar si Mikana. Mikana udah sama si Sompala. Iya. Naikkan Mikana aku, lagi Kak. hamil anaknya si Sompala yang ke-55. Naikkan aku, oi, naikkan aku. Naikkan aku. Ah, ini si Sompala.
Suaminya si Mikana sebentar. Pelakor, Mikana pelakor. Saya cerai sama si Sompala gara-gara Mikana. Kau nggak tahu itu? Nggak tahu kau Matius? Nggak tahu kau sedih kali aku Matius? Gara-gara si Sompala, gara-gara Mikana rambut si Sompala. Padahal aku lagi keguguran kemarin. Nggak tahu kau Matius? Oh my God. Nah itu penasaran deh dia itu. Orang mana deh itu? Ini si Sompala, ini si Sompala. Nih mantan suami saya ini si Sompala. Sebelum datang si Gondrong, saya sama si Sompala. Matius, marahlah dulu kau sama Mikana, dia pelakor Matius. Matius. Begitu Matius. Suara saya habis karena saya. Kau tengok. Ini robotnya si Sompala aku Matius. Kau tengok mereka berdua Matius. Nggak kau lihat itu Matius. Kau lihat kan kejamnya Matius. Oh Matius, apa nggak tersayang hatiku Matius? Kau lihat Matius mereka berdua. Sakit hatiku Matius. Sabar ya. Hapuslah air mataku ini Matius. Iya ini dia Matius. Sakit hatiku Matius. Ini memang ini kalau saya apa ini memang saya gigit telinga deh. Gigit telinga. Matius, Sakit sampai hati. begitu sakitnya hatiku. Ternyata si Sompala. Ada sumpah punya nomor HP kan kamu. Kalau ada Susu Sompala. Diblokir aku Matius. Diblokir aku Matius. Gila aku nih Matius. itu sabar. Bagaimana saya bisa sabar? Tidak boleh begitu sabar. Saya keguguran Matius. Banyak lagi. Saya keguguran. Melihat foto mereka langsung kejebrok keguguran. Banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Iya, akhirnya saya dapat gondrong. Saya dapat gondrong. Saya udah dapat gondrong, lebih ganteng dari si Sompala. Dapat saya. Saya dapat gondrong. Saya sudah tahu sifat itu. Oh, sifatnya si Sompala kan? Kenapa sebut-sebut aku Kenapa sebut-sebut aku? Kau udah turun nih monyong. Kau udah turun. Enggak, di sini kasih dengar. Kenapa sebut-sebut aku kau Matius? Ini saya telepon Sompala ya. Sebentar, ini saya telepon Sompala ya. Sebentar, nih. Halo Sompala. Halo. Malah naraku sayang. Jangan kau panggil lagi saya sayang. Kau sudah berkhianat Sompala. Dia berkhianat Matius. Dia balik Aku lagi sudah ke dengan sini, Mikana saya. sekarang. Hah? Kita sudah dengan Mikana sekarang, kita orang ini. Kok Sompala kau bicara sekarang sama Matius? Diam kau Matius. Lempar batu kau. Udah Matius. Kamu ini kalau Parani pergi sama saya punya kampung. Di mana kau? Di mana? Sherlock. Tadi 1:30 datang di bengkel. Tunggu saya datang sama kau. Tunggu ya. Tunggu ya. Kamu ini dulu kamu kasih tinggal Nora gara-gara Mikana. Sedangkan Mikana itu cewek saya. Mana ada cewek kau? Hah? Nggak ada cewek kau Mikana. Itu istri aku dari istri aku. Ini